Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BNNP Aceh dimanapun Anda berada? Hari ini kembali lagi bersama saya Syaimah Atika di Bincang Podcast BNNP Aceh. Dan pastinya kita sudah menghadirkan tamu yang sangat spesial sekali. Hari ini ada Dr. Arif sebagai Kepala Instalasi Nabza. Halo, Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik dok ya, Alhamdulillah ya. Bagaimana kondisi kesehatannya dok? Aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke Aman dok. dan terkendali. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita hari ini akan membahas seputar rehabilitasi ya, sesuai dengan tema kita dok. Tapi sebelum kita membahas terlalu jauh, mungkin dokter bisa ceritakan terlebih dahulu nih, aktivitas-aktivitas dokter selama ini, selama di instalasi Nabza itu seperti apa kira-kira dok? Oke, terima kasih Saima atas pertanyaannya. Jadi selama di instalasi rehabilitasi Nabza, sedikit saya ngulas sejarahnya. Sejarah dibukanya instalasi rehab Nabza Rumah Sakit Jiwa Aceh itu pada bulan Agustus tahun 2010. Oke. Saat itu memang di Aceh baru hanya ada satu lembaga swasta, yaitu masih atas namanya Rumah Getanyo yang letaknya di Stui. Nah, kita adalah lembaga instalasi rehabilitasi Nabza yang berbasis hospital base yang mana milik pemerintah Aceh, ya. Nah, di situ saat awal di Agustus tahun 2010 itu, residen pertama kali kami itu adalah warga negara asing. Nah, ini uniknya, ya, dia direhab itu berdasarkan keputusan pengadilan. Artinya proses hukum saat itu sudah berlaku saat di residen yang pertama. Nah, selanjutnya dengan adanya sosialisasi, baik itu dari teman-teman BNP ya saat itu, ya juga kita sudah mulai membuka layanan pasien atau kami sebut dengan residen itu mulai bertambah satu persatu sehingga sampai sekarang sudah lebih daripada 600 orang residen yang sudah kita rehabilitasi. Nah, di situ saya ditunjuk ya dipercayakan sebagai kepala instalasi yang mana kami bertugas di situ baru ada satu dokter umum dan ada dokter spesialis ya, dokter Syahril SPKJ saat itu dan hanya beberapa orang perawat. Konselor kita masih belum ada awalnya, namun berkat kerjasama yang baik dengan Rumah Getanyo saat itu kita diperbantukan ada 4 orang konselor, yang mana konselor 4 orang itu alhamdulillah sudah berkembang ya sampai ke bertugas juga di BNP Aceh. Oke, berarti dokter salah satu penggerak lah ya di Nabza ini ya, di instalasi Nabza. Oh gitu iya, ya. iya salah satunya ya Salah satu penggerak. Oke. bersama juga dengan teman-teman yang lain. Dulunya dokter di BNNP, benar? Saya dapatkan informasi Oh seperti iya, itu. setelah kita membuka rehabilitasi Nabza, ya saat itu posisi BNNP itu masih bernama BNP, jadi belum sifatnya vertikal. Ya. Dan tahun 2011 BNP itu berubah status menjadi BNNP, ya. Oke. Jadi sudah bernaung di bawah pusat saat itu. Nah, di situ saya dipercayakan, diminta untuk dapat bertugas juga ke BNNP dengan statusnya adalah dipekerjakan. Artinya status kepegawaian masih di jiwa, dipekerjakan karena belum ada pejabat di lingkungan BNNP saat itu yang berasal dari pusat. Oke dok, kalau kita berbicara tentang rehabilitasi ya dok ya, dari sudut pandang dokter sendiri, rehabilitasi itu seperti apa dok? Rehabilitasi itu punya makna adalah pemulihan, ya. Oke. Jadi rehabilitasi itu kalau kita cerna itu sebenarnya rehabilitasi itu luas. Namun jika kita kita lebih fokus kepada adiksi, maka adiksi itu ada 2. Ada adiksi behavior addiction, ya, atau kita sebut dengan non-zat, ya. Satu lagi adalah drug addiction atau dengan zat. Nah, kalau non-zat, nah ini adalah contohnya adalah seperti kecanduan atas game online, ya, kecanduan atas judi, kecanduan pornografi dan lain-lain yang tidak berbasis zat. Nah, untuk yang bersifat zat ya itu seperti adalah nafsa atau di masyarakat sering disebut dengan narkoba. Nah, rehabilitasi ini sebenarnya mencangkup di dua-duanya.
Oke. Ada juga yang non zat maupun yang zat. Namun yang lebih populer yang saat ini yang banyak dikembangkan adalah rehabilitasi untuk zat, yaitu narkoba. Jadi intinya adalah pemulihan dengan diberikannya program. Memang ada dua kategori ya, ada rawat jalan dan rawat inap. Untuk rawat jalan sifatnya dia bisa pulang ke rumah, datang ke tempat pelayanan, ya bolak-balik gitu, mendapatkan bimbingan konseling, tapi programnya minimal. Dia lebih kepada program mendapatkan bimbingan konseling dan obat-obatan. Namun berbeda dengan rehabilitasi yang berbasis rawat inap. Berbasis rawat inap ini mendapatkan program yang lebih komplit ya. Selain diberikan medikasi atau obat-obatan dari dokter, apakah psikiaternya maupun dokter umumnya yang dibantu di situ, juga mendapatkan bimbingan konseling. Konseling dari unsur-unsur profesional yang bekerja di rehabilitasi. Apakah itu dari dokter psikiater atau dokter umum, kemudian dari psikolog klinisnya, kemudian dari perawat ya, perawat yang memang sudah terlatih di bidang adiksi maupun konselor adiksi yang memang sudah bekerja di situ. Nah, jadi di situ diterapkan sebuah program. Program kegiatan itu adalah program yang berbasis medik dan sosial ya, mulai dari salat subuh bersama sampai kegiatan sampai di malam hari. Jadi yang paling utama di situ pendekatan keagamaan kita utamakan ya, dalam hal ini di Provinsi Aceh adalah mayoritas muslim, maka pendidikan agama Islam kita utamakan. Sehingga kami pun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Madya Banda Aceh ya, sejak tahun 2012 itu kita kerjasama untuk dapat bimbingan rohani di instalasi kita ya, apakah itu pengajian, pengkajian ya, dan juga ceramah-ceramah agama di hari-hari besar agama Islam. Dan itu alhamdulillah kita combine dengan kegiatan rehabilitasi sosial ya, memang dengan program-program ya, seperti program-program untuk anak-anak yang direhab ya, memang yang sudah komplit di tempat kami. Nah, jadi rehabilitasi itu satu kesatuan ya. Yang tujuan akhirnya adalah kita mendapatkan yang namanya pemulihan perilaku daripada anak-anak tersebut. Perilaku, benar. Karena obat untuk yang namanya adiksi masuk gas itu hanya perilaku. Ya, secara medik belum ada obat ya yang sifatnya farmakologik itu ya, yang dapat dikonsumsi oleh residen untuk menghilangkan adiksi dan suges, itu belum ada. Tapi yang dapat menghilangkan sugesti dan adiksinya ya, atas kecanduan terhadap zat nafza tadi, itu adalah perubahan perilaku. Jadi di program itu diberikan program pemulihan perilaku. Namun di satu sisi dalam perjalanan rehabilitasi itu kita mendapatkan juga ya, bahwa para residen atau anak-anak yang sedang direhab ini juga mempunyai dual diagnosis atau penyakit-penyakit penyerta selain pada kecanduannya. Salah satunya adalah misalnya gangguan mental ya, gangguan psikotik ya, gangguan lain, bahkan ada juga yang kasus TB dan HIV. Nah, kita juga memberikan terapi itu karena rehab di rumah sakit jiwa itu bersifat hospital base. Jadi kita memberikan juga terapi itu, kita juga memberikan obat-obatan, medik dan lain-lain, sambil kita juga membuat program rehabilitasi. Jadi komplit di situ. Oke, tadi dokter bilang ada yang rawat inap dan ada yang tidak rawat inap ya dok, benar ya? Itu berdasarkan rekom dari dokter sendiri atau berdasarkan permintaan dari pasien dok? Iya, pastinya yang utama adalah rekomendasi dari dokter ya, dibantu oleh teman-teman konselor maupun perawat ataupun psikolog klinis. Jadi kita mengambil kesimpulan itu berdasarkan screening awal. Jadi residen atau calon residen atau pasien tadi itu begitu datang ke tempat layanan itu akan diwawancara dulu ya. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan tes urin ya, pemeriksaan tes kesehatan lain seperti cek laboratorium, fototorak ya, sebagai istilahnya pemeriksaan penunjang. Nah, itu akan mendukung kesimpulan kami. Apakah si klien ini layak untuk rawat jalan atau seyogyanya itu harus rawat inap. Jadi berdasarkan kesimpulan daripada dokter harusnya. Oh begitu. Ya, berdasarkan dibantu oleh penunjang dan teman-teman yang ada di profesional di situ. Tapi pernah nggak dok berdasarkan permintaan dari pasien? Ya, permintaan dari pasien itu sangat jarang ya. Tapi kami sangat apresiasi permintaan itu karena
mungkin kalau boleh saya bandingkan 1 dibanding 1000 ya residen yang memang minta sendiri untuk rehabilitasi. Dan itu menjadi kredit point bagi kami untuk istilahnya mendukung apa yang dia inginkan. Karena dia paham bahwa dia tidak mampu lagi terhadap kecanduan ini. Dia tidak mampu lagi bertahan dengan situasi yang menuntut dia untuk secara terus-menerus menggunakan narkoba. Kami siap membantu dengan anak-anak tersebut. Tapi tetap pemeriksaan screening awal itu tetap harus kita jalani. Dari wawancara, tes urin, pemeriksaan penunjang, dan lain-lain. Berarti prosedur harus tetap Prosedur ada ya? tetap ada. Oke. Prosedur utama tetap nomor 1, ya, atas permintaan, kebanyakannya permintaan keluarga sih ya. Tapi kita juga menerapkan di sini bukan hanya wawancara terhadap si klien, tapi kita juga wawancara terhadap keluarganya ya. Di hasil wawancara keluarganya itu kan kita juga mendapatkan informasi bagaimana riwayat penyalahguna ya si anak ini di rumahnya. Nah, itu juga mendapatkan informasi. Dari hasil itu juga kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan bukan hanya dari calon residennya tapi juga dari keluarganya. Oke dok, kalau dari sisi medis nih dok ya, dampak buruk dari narkoba itu terhadap tubuh si pasien ini kira-kira seperti apa dok? Ya, dampak buruknya itu bisa berdampak terhadap mental dan fisiknya ya. Namun lebih pertama itu dan utama itu adalah mentalnya. Karena itu dari awal gejalanya tuh lebih ke perubahan mental. Ya, misalnya seseorang anak itu sudah mulai berubah pola perilakunya ya. Misalnya nih anak sekolah, awalnya dia rajin sekolah, berprestasi, setelah menggunakan narkotika itu terjadi perubahan akademiknya. Nah, dari situ sudah ada tanda-tanda. Walaupun itu bukan tanda pasti ya, tapi coba bisa aja salah satu. Nah, kemudian berlanjut ke perilaku negatif yang lama-kelamaan itu menetap pada diri dia dan akhirnya bermasalah ke orang lain, khususnya ke keluarga. Nah, kemudian jika sudah statusnya ya itu mungkin awalnya adalah coba-coba, kemudian berlanjut ke penyalahguna, kemudian berlanjut menjadi seorang pecandu. Nah, jika seorang pecandu ini artinya dia sudah sangat ketergantungan hidup untuk memakai narkoba, juga memakai narkoba itu adalah bagian dari hidup dia. Nah, status seperti ini harus kita rubah melalui pendekatan rehabilitasi. Nah, di balik sebelum itu terjadi juga bisa mempengaruhi fisiknya ya. Karena kita tahu narkotika ini adalah zat beracun yang digunakan secara berlebihan di luar daripada arahan untuk medis ya. Jadi dia menggunakan secara apa istilahnya pemaksaan begitu tanpa arahan sesuai dengan medis, dia menggunakannya secara sengaja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu namanya adiksi dan sugesti tadi. Nah, dampak itu akan berlanjut ya ke mental dan ke fisiknya pastinya. Oke, ternyata banyak sekali ya dok ya dampak dari penggunaan narkoba ini, baik kepada mentalnya, kepada fisiknya, dan pastinya sulit ya dok Ya, bagi pasti. orang-orang yang sudah terkena narkoba untuk bisa lepas dari hal tersebut ya, karena Iya. sifatnya adiktif ya dok ya. Ya. Oke, dok, selama ini program rehabilitasi yang sudah diketahui secara luas oleh masyarakat itu seperti apa dok? Apakah mereka hanya mengetahui bahwa rehabilitasi ini hanya bisa dilaksanakan oleh rumah sakit, oleh dokter, atau seperti apa yang diketahui oleh masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, banyak metodologi rehabilitasi ini ya, ada berbasis tradisional, ada berbasis religi, juga ada yang berbasis hospital base ya. Nah, kemudian berbasis hal-hal yang sifatnya umum ya, itu ada pendekatannya program 12 langkah, ada program visi murni ya. Namun kalau di hospital base ini pendekatannya kumpulan ya daripada program visi ataupun 12 langkah, kemudian digabung dengan pendekatan medis oleh dokter dan perawatnya maupun psikolog klinis. Nah, di rumah sakit kami menggunakan pendekatan hospital base yang mana metodologinya adalah campuran antara visi dan 12 langkah, kemudian dengan digabung dengan pendekatan medical gitu ya ataupun medis. Nah, jika kita bertanya itu kepada masyarakat itu kan tahunya adalah rehab itu adalah satu program dan macam-macam ya pendapat dari masyarakat. Ada yang mengatakan oh sampai di rehab nanti akan diberikan narkoba lagi ya.
Nah, untuk poin itu saya bisa jelaskan begini, bahwa ada memang terapi namanya terapi substitusi ya untuk namanya ketergantungan heroin atau orang yang menggunakan suntik putau itu ya, itu namanya terapi substitusi metadon. Metadon itu adalah narkotika golongan kedua. Kita berikan tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk daripada penyalahguna putau tadi, ya, dan diturunkan dosisnya per dosis, dan itu lebih ke pelayanan rawat jalan sebenarnya, ya. Nah, itu juga mungkin bahasa di masyarakat yang mengatakan bahwa diberikan narkoba lagi, sebenarnya itu adalah narkotika yang sesuai dengan golongan 2 yang memang direkomendasi untuk medis. Ya, tujuannya adalah untuk diturunkan pelan-pelan efek daripada putaunya. Ya. Nah, jadi saya dapat jelaskan bahwa sebenarnya kalau secara bahasa kasarnya itu tidak benar bahwa rehab itu diberikan narkoba lagi, tidak. Ya, tapi obat-obat yang diberikan adalah masuk dalam narkotika golongan 2 yang secara umumnya secara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan kedua dan ketiga ini boleh diberikan asal sesuai dengan mandat daripada dokter. Ya. Karena untuk gambaran jelasnya begini, narkotika itu terdiri dari 3 golongan berdasarkan undang-undang tersebut ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Untuk golongan 1 tuh memang tidak boleh digunakan untuk tubuh manusia. Ya, karena sifatnya sangat adiktif ya, dan sifatnya merusak jika disalahgunakan. Oleh yang karena biasa itu, mereka gunakan. Ya, itu yang paling banyak digunakan ya. Contohnya ganja. Kemudian golongan heroin ya seperti putau ya yang digunakan jarum suntik itu. Kemudian golongan metamfetamin ya seperti sabu atau golongan amfetamin lain ya, dan golongan yang sifatnya stimulan seperti kokain. Nah, itu semua golongan 1, tidak boleh digunakan. Ya, jadi kalau misalnya ada, maaf ini, ada orang-orang kelompok masyarakat yang menginginkan legalisasi salah satu daripada golongan zat di golongan 1, maka nomor 1 adalah harus ubah dulu undang-undangnya. Ya, tidak bisa disalahgunakan untuk tubuh manusia. Yang hanya boleh untuk lingkup ilmu pengetahuan boleh. Sebagai bagian dari penelitian itu boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh digunakan untuk tubuh kita. Nah, nanti ada golongan kedua. Golongan kedua ini adalah golongan zat ya yang bersifat narkotika ya, tapi boleh digunakan untuk tubuh kita dengan syarat dia harus ada rekomendasi dokter karena sifatnya adiktifnya kurang daripada golongan 1 ya, tapi digunakan untuk tujuan medis. Ya. Itu contohnya adalah obat-obat untuk sifatnya apa istilahnya penenang gitu ya, tapi obat-obat yang sifatnya untuk pembiusan ya. Kemudian ada juga terapi-terapi tertentu seperti metadon tadi yang seperti dijelaskan. Itu adalah narkotika golongan 2. Nah, kemudian masuk lagi ke narkotika golongan 3. Nah, ini adalah sifat adiksinya lebih kecil, lebih kurang daripada golongan 2. Dan pastinya sudah pasti boleh juga digunakan tapi sesuai tetap dengan rekomendasi dokter. Seperti obat-obat penenang ya. Seperti diazepam, alprazolam gitu ya, dan golongan clobazam dan golongan-golongan benzodiazepin lain. Ya, jadi tujuannya untuk medik ya, tujuannya untuk medis hanya boleh diresepkan oleh dokter dengan resep yang asli ya, tidak boleh dibeli di tempat-tempat lain kecuali apotek yang resmi. Berarti gitu. Selama ini mereka tidak dalam rekomendasi dokter, makanya mereka jadi adik ya dok. Ya. Berarti selama ini dok, selama dokter melakukan rehabilitasi terhadap pasien-pasien yang memang sudah terdampak oleh narkoba ya dok ya, kira-kira hambatan seperti apa saja nih yang dokter selama ini lihat di proses rehabilitasi tersebut? Ya, hambatannya ada 2, ada sifatnya eksternal, ada sifatnya internal. Ya. Kalau eksternal saya sebutnya bahwa narkotika ini masih menjadi stigma negatif di masyarakat. Jadi jika seorang keluarga punya anaknya atau punya keluarganya yang terkena penyalahguna ya menjadi seorang pecandu, maka ini baginya mungkin aib ya kalau diketahui oleh masyarakat. Sehingga ujung-ujungnya tidak memperoleh pelayanan yang optimal. Artinya dia tidak membawa ke tempat rehab karena takut ketahuan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya stigma ini harus kita rubah ya. Ya, mungkin kita harapkan dari pemerintah ya
baik itu stakeholdernya di BNN ya ataupun di BNNP dan BNNK dan juga Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga harusnya semua ya instansi itu juga harus mempromosikan bahwa rehabilitasi itu adalah suatu keharusan yang mana itu sebenarnya hak daripada pasien ya untuk mendapatkan pelayanan pengobatan karena sifat adiksi itu adalah penyakit ya, penyakit itu harus diobati karena sesuai dengan hak asasi manusianya. Nah, itu ya secara eksternal bahwa stigma ini yang masih berlaku di masyarakat sehingga ini menyulitkan kita untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal. Ya mungkin teman-teman di BNN juga ya atau di BNNP juga kadang-kadang mendapatkan hal itu berdasarkan stigma tadi. Nah, itu tadi saya sebutkan dari eksternalnya. Dari internalnya pastinya seorang pecandu yang dari masa seorang pecandu ini kan dari mulai coba-coba penyalahguna sampai statusnya pecandu itu kan tadi seperti saya bilang itu kan masih banyak yang sifatnya dia mau hidup dengan narkoba terus gitu ya. Benar. Belum merasa itu jadi satu masalah. Ataupun kalau sudah jadi masalah dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini banyak penolakan daripada residen untuk direhabilitasi. Banyak penolakan karena bagi dia rehabilitasi itu mengubah arah hidup dia dan arah hidup dia yang tidak mau dia inginkan untuk dirubah. Bahkan yang punya pengalaman seorang pecandu yang juga seorang mantan napi ya karena dia masalah dengan narkoba, berhubungan dengan ekses hukum, dia di penjara. Dia mengatakan bahwa lebih nyaman di penjara ketimbang direhabilitasi. Nah, tapi itu pemahaman yang salah. Ya, saya katakan itu pemahaman yang salah ya. Mudah-mudahan di media ini ya kita bisa siarkan bahwa jika pecandu punya pemahaman itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena di rehabilitasi dia akan mendapat program ya. Otaknya itu memang mengatakan masih status pecandu itu ya nggak nyaman dia direhab. Tapi begitu direhab sebulan 2 bulan, dia sudah merasa sangat nyaman. Bahkan sedihkan pada saat program terakhir ya 3 bulan gitu, itu bahkan pasien tuh tidak mau pulang ke rumah. Karena dia sudah merasa nyaman dengan kondisi dia sudah pulih. Nah, saya katakan pulih ya, tidak sembuh gitu. Tapi dia takut begitu pulang dia akan balik lagi ke lingkungannya, dia ketemu temannya, dia akan pakai lagi. Artinya dia sudah sangat sadar bahwa dia sudah benar ke arahnya itu. Setelah dia direhabilitasi. Ya. Jadi rehabilitasi kita harus promosikan kepada masyarakat bagi yang sudah statusnya adalah ketergantungan dan pecandu tadi. Oke, berarti ada banyak faktor ya dok ya? Banyak faktor. Banyak faktor, oke. Eksternal dan internal tadi ya. Kalau dari program-program rehabilitasi ini sendiri dok ya, tadi kan ada banyak nih pecandu narkoba ini yang nantinya setelah direhabilitasi mungkin mereka akan kembali memakai atau relapse ya dok ya sebutannya. Ini bagaimana dok tips-tips dan juga trik-trik yang biasa dokter berikan agar mereka kemudian tidak kembali memakai narkoba tersebut? Ya. Baik, tip yang sering kami berikan ya, saya bersama tim teman-teman yang profesional di sana. Jadi rehab itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita memberikan gambaran kepada mereka. Yang pertama adalah perilaku yang sudah benar, yang sudah didapatkan dari rehabilitasi ini, ya itu harus dipertahankan sepenuhnya seumur hidupnya. Ya, karena narkoba itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kenapa saya katakan itu? Narkotika itu bukan hanya sabu, bukan hanya ganja, tapi secara alami pun ada loh narkotika itu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Yang banyak disalahgunakan ada jamur tertentu yang bisa membuat memabukkan, itu juga disalahgunakan. Bahkan ada beberapa daerah itu kopi campur autan pun bisa jadi adiksi. Tapi saya bukan promosi, tapi ini bahaya. Saya katakan ini berbahaya. Ya, bagi yang mendengar ini mohon ini bisa ketahui bahwa ada sesuatu yang sifatnya aneh, itu tolong jangan dilakukan. Jangan-jangan itu narkoba, gitu kan? Nah, jadi kita sampaikan bahwa dia harus menjaga pemulihan itu dengan perilaku yang sudah dibentuk di rehab itu harus konstan 100% di luar rehabilitasi. Karena begitu dia keluar rehab, maka kehidupan awal baru dimulai bagi dia. Ya, di situ dia harus menjalankan program yang benar. Nah, yang kedua adalah tip lain mungkin ada baiknya kebijakan kalau memang dia hijrah sifatnya. Hijrah itu misalnya dia di satu kawasan dia saat dia pakai itu di situ terkenal dengan narkobanya ya. Baik itu bandar, penyalahguna ataupun penggunanya di situ ya. Sehingga
kalau dia kembali lagi sangat berisiko lingkungan itu bagi dia. benar. Sehingga dia harus hijrah. Hijrah apakah dia keluar dari kampung itu atau dia pindah ke tempat saudaranya di luar kota. Ya, walaupun di kota itu juga ada narkobanya gitu, tapi paling enggak dia belum ada teman sama pemakai gitu ya. Nah, itu juga tips dari kita yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga dia harus melakukan sifatnya yang beragam positif ya. Selain tadi yang program pemulihan itu adalah pendidikan agamanya tidak boleh berkurang ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa pemulihan perilaku itu kan nomor satu adalah perilaku dari pendidikan agama ya. Nomor tiganya tadi adalah bagaimana dia itu dapat melakukan yang hal-hal yang sifatnya positif. Ya, apakah dia melanjutkan pendidikan ataupun dia bekerja ya dengan modal yang telah diberikan ataupun pendidikan yang kadang-kadang dibantu oleh teman-teman BNN kegiatan pasca rehabilitasi gitu ya. Itu dia tolong manfaatkan semaksimal mungkin ya. Nah, yang keempat adalah di sini faktor keluarga yang paling penting. Karena pada saat dia lepas dari rehab itu kembali ke keluarga. Keluarga itu kita bekali juga pendidikan bahaya narkotika. Sehingga keluarganya akan ikut mengawal si klien ini untuk bagaimana tetap menjaga pemulihannya. Jadi mungkin 4 itu yang paling inti sebenarnya. Walaupun masih banyak lagi tip-tip lain yang bisa kita sampaikan. Oke, berarti mereka harus konsisten yang pertama ya dok ya. Wajib. Konsisten dengan apa yang mereka pikirkan yang benar yang sudah didapatkan di program rehabilitasi. Benar. Kemudian mereka juga harus berpindah tadi ya. Migrasi dari satu lingkungan ke lingkungan yang lebih baik lagi mungkin. Kemudian juga ada dari faktor keluarga. Oke dok, terakhir mungkin ya, pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan nih kepada masyarakat di luar sana yang memang mungkin belum terpapar oleh narkoba agar jangan sampai terpapar ya dok. Kemudian juga bagi warga-warga atau masyarakat yang mungkin sekarang sudah terpapar oleh narkoba itu agar kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa dokter sampaikan. Silakan dok. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin pesan-pesan yang bisa kita sampaikan ya sebenarnya hampir sama dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya seperti BNN, BNNP dan BNNK maupun Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial gitu dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa yang nomor satu itu adalah harus tingkatkan pendidikan agama. Karena agama secara tegas menyatakan narkoba itu adalah barang haram ya karena sifatnya sangat merusak. Nah, bagi pengguna, ya jangan gunakan lagi. Kalau dengan ada pendidikan agama, dia paham, dengan menggunakan ini, saya jadi berdosa. Begitu juga bagi para pengedar, ya bandar. Dia tahu apa yang diedarkan adalah barang haram. Ya, ini akan jadi dosa besar bagi dia. Sehingga dengan ada pendidikan agama yang baik, yang benar dilaksanakan dengan betul, ya dia nggak akan menyalahgunakan narkotika ini untuk diedarkan secara ilegal. Nah, mungkin yang kedua, ya kepada masyarakat ya bagi yang memang sudah terlanjur ya menyalahgunakan baik itu sifatnya coba-coba penyalahguna maupun sudah menjadi seorang pecandu tolong dibantu dia ya tolong dibantu dia untuk direhabilitasi baik itu rawat jalan maupun rawat inap karena pecandu itu ada kalanya dia berbuat masalah dengan orang lain dia bisa mencuri bisa memukul ya sebenarnya apa yang menjadi perilaku negatif dia di lapangan itu adalah sebenarnya sinyal bagi kita bahwa dia itu minta tolong, ya sinyal bahwa dia minta tolong untuk diobati, walaupun dia tidak mengucapkan itu, tapi kita wajib untuk mengobati dia, ya siapapun pihak yang terlibat wajib mengobatinya. Jadi silakan pada masyarakat yang punya melihat atau mendengar ada kasus ini, tolong dibawa ke tempat rehabilitasi ya. Yang ketiga mungkin untuk kalangan kita ya, pemerintah dan lain-lain ya kita harus perkuat ya dan ini tidak bisa hanya leading sektor dibebankan kepada satu instansi. Misalnya hanya BNN, tidak bisa karena ini adalah kejahatan extraordinary. Sehingga penanganannya pun harus extraordinary. Ya, benar. Ya. Sehingga dengan kita libatkan seluruh komponen ya masyarakat, komponen pemerintah dan masyarakat karena saya tahu komponen masyarakat yang paling kuat untuk menghadang ini semua ya jadi harus ada kolaborasi yang baik sehingga insya Allah ya peredaran gelap itu menurun ya sehingga akibat supply-nya berkurang demand-nya juga akan berkurang secara otomatis
Bagi yang sudah penyalahguna kita rehabilitasi, tujuannya supply yang sudah ada tidak bisa digunakan untuk anak-anak yang sudah direhabilitasi yang tidak mau menggunakan narkotika lagi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Luar biasa sekali, banyak sekali ya dok yang sudah kita bahas hari ini. Ya. Tidak terasa mungkin kita sudah bahas seputar rehabilitasi, seputar narkoba, juga seputar orang-orang yang mungkin selama ini sudah kembali menggunakan narkoba. Juga ada tips-tips menarik dari Dokter Arif sendiri. Terima kasih dok sudah sama-sama berkunjung ya ke podcast BNNP Aceh pada hari ini. Dan semoga kedepannya untuk acara-acara ataupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita bisa berbincang lagi seputar narkoba atau seputar hal-hal lain yang memang menarik dan juga berguna untuk masyarakat. Akhirnya saya Syaimah Atika selaku host pada hari ini mengundurkan diri. Terima kasih Dokter Arif. Ini sudah berbincang mengenai seputar narkoba, seputar rehabilitasi dan lain-lain. Semoga kita bisa berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada BNNP Aceh.